Chapter 121. Apa yang harus dilakukan? 4. Dengan panah menggunakan 3 garis stigma, aku mengambil lengan monster tingkat menengah puncak. Itu adalah ledakan yang layak, tetapi saya tidak punya energi untuk menonton hasilnya. Dalam sekejap, rasa kantuk membanjiri otakku, dan langit dan tanah beralih tempat. Saya jatuh dari pohon karena pusing mendadak. Ah! Saya melihat medan perang di negara bagian ini. Aku bisa melihat pedang kekuatan sihir menembaki. Itu adalah Chae Nayun. Pedang besarnya, yang berukuran setengah dari lengan Black Ogre, berayun ke bawah. Terperangkap oleh tebasan yang mendominasi ini, si Ogre terhuyung-huyung di kakinya, di mana serangan kadet lainnya yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk. Bagaimanapun, mundur dari menggunakan sejumlah besar stigma tampaknya semakin kuat semakin banyak coretan stigma yang saya dapatkan. Itu mungkin karena tubuhku tidak tahan terhadap emisi kekuatan sihir. Ark. Merasa pusing, saya menutup mata. Boom, boom, boom. Pertempuran semakin sengit, tapi suara yang masuk ke telingaku semakin lembut. Akhirnya, saya menyerahkan tubuh saya ke rasa kantuk. Ketika saya membuka mata, Chae Nayun tepat di depan saya. Kulit lembut dan ekspresi penuh keingintahuan. Sekali lagi saya dikejutkan oleh kecantikannya di dunia lain. Ah! Chae Nayun tersentak dan mundur selangkah. Apa? Kamu sudah bangun. Apa yang dia lakukan untuk begitu terkejut? Aku bertanya sambil menggosok wajahku. Petik 2. Apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Apa maksudmu? Aku hanya terkejut melihatmu tidur nyenyak ketika semua orang bertengkar. Petik 2. Chae Nayun duduk di sampingku saat dia berteriak dengan gugup. Oh, maaf, aku hanya lelah. Petik 2. Kuhum, tapi apa yang Anda lakukan itu luar biasa. Apakah itu langkah terakhir Anda? Anda tahu, seperti kemampuan terbaik. Petik 2. Aku mengangguk dalam hati. Apa yang saya inginkan tidak relevan. Sepertinya menggunakannya membuat saya tertidur selama 1 atau 2 jam, jadi itu hanya bisa menjadi langkah akhir. Apa yang terjadi dengan Black Ogre? Kami membunuhnya. Itu mudah, terima kasih untukmu. Petik 2. Itu terdengar baik. Pada saat itu, sebuah jendela hologram muncul di depan kami. Kamu membersihkan panggung. Poin kontribusi sekarang akan diberikan. 3 kontributor teratas adalah sebagai berikut. Chae Nayun, 68 poin. Kim Hajin, 39 poin. Yi Jiyun, 33 poin. 30% kontributor terbawah akan segera dipindahkan ke tahap yang lebih rendah. 30% kontributor teratas akan dipindahkan ke tahap yang lebih tinggi setelah 2 jam istirahat. 40% sisanya akan diberikan kesempatan untuk mencoba lagi. Melihat peringatan itu, saya akhirnya mengerti bagaimana menara ini bekerja. Dengan mengulangi tahapan seperti ini, taruna akan naik, turun, atau tetap di level yang sama. Nilai harus diberikan sesuai setelah ujian berakhir. Gelombang jadi begini caranya. Chae Nayun tampaknya mengerti juga saat dia bertepuk tangan. Kemudian, dia menyodok bahuku. Hei, bekerja sama denganku. Bersekutu. Ya, ada fungsi pesta. Melihat. Chae Nayun menunjukkan layar jam tangannya. Sama seperti ujian akhir terakhir, taruna diberi jam tangan pintar ujian untuk dipakai selama ujian akhir. Pada awalnya, saya berpikir bahwa jam tangan pintar ujian ini hanya bisa memberitahu waktu, tetapi sekarang ada fungsi pihak. Petik 2. Persetan. Mari bekerja sama. Saya melihat Chae Nayun. Tertekan oleh matanya yang berkilau, aku menghindari tatapannya. Chae Nayun lalu meraih lenganku. Aku ingin bekerja sama denganmu. Biarkan aku pergi. Ayo, mari kita bergabung. Tolong gelombang. Petik 2. Menarik lengan bajuku di sana-sini, dia berusaha bersikap imut. Tapi aku bisa merasakan otakku bergetar, seperti dia meraih dan mengguncang kerahku. Hei, tunggu, lepaskan. Saya akan muntah. Petik 2. Aku akan membiarkanmu pergi jika kamu setuju. Percepat. Dia mengguncang saya dengan kekuatan yang cukup untuk melepaskan baju saya. Tanpa pilihan, aku mengangguk. Baiklah. Perselisihan Chae Nayun tidak berhenti sampai kami resmi berpisah. Setelah itu, saya melewati 2 tahap lagi dengan Chae Nayun. Di hutan, kami melindungi NPC dari monster, dan di Kolosseum, kami bertarung melawan taruna lain atau monster raksasa. Sejujurnya, Chae Nayun menggendongku. Begitulah tampilan keterampilannya yang luar biasa. Di tempat pertama, spesialisasi Chae Nayun adalah perkelahian yang berkepanjangan. Karena kapasitas kekuatan sihirnya yang sangat besar, bahkan Kim Suho tidak dapat bertahan dengan kecepatan pemulihannya. Secara alami, Chae Nayun bersinar dalam tugas-tugas berat seperti memanjat menara. Tentu saja, meskipun Chae Nayun membawa saya, nilai diberikan secara individual. Saya mengumpulkan poin setiap kali saya memiliki kesempatan dan terus-menerus tetap di 30% teratas dari setiap tahap. Ini adalah tahap terakhir. Akhirnya, kami mencapai tahap akhir, yang merupakan gua. Hanya krim dari taruna panen yang harus hadir pada tahap ini. Chae Nayun menyenggol bahuku dan berbicara. Hei, ini pasti tahap pertarungan bos.
Coba lihat apakah ada sesuatu di depan kita. Petik 2. Ya, ya. Saya membuka mata lebar-lebar dan fokus. Pandanganku melebar, terbang melewati tanah tanpa ada yang perlu diperhatikan. Kemudian, saya melihat seseorang. Ada seorang gadis berjongkok di depan dinding batu dan menguap. Itu adalah Rahel. Aku tersenyum, senang melihatnya. Ada seseorang di sana. Sangat. Ya, sepertinya kamu tidak bisa masuk sendiri. Ayo pergi. Baik. Chae Nayun dan aku berlari ke depan. Mendengar langkah kaki kami, Rahel langsung terangkat. Kemudian, dia mengeluarkan rapier dan berdiri dengan penjagaannya. Aku berteriak. Rahel si. Apa, Rahel? Petik 2. Chae Nayun tiba-tiba berhenti berlari. Sementara itu, Rahel menyingkirkan rapiernya dan mulai berlari ke arah kami. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk bertemu. Hajin si. Rahel memanggil namaku dengan ekspresi cerah, yang sedikit menegang ketika dia melihat Chae Nayun berdiri di sampingku. Petik 2. Chae Nayun. Apa? Mengapa sang putri ada di sini? Chae Nayun dan Rahel bertukar pandangan tidak senang. Aku mengulurkan tanganku pada Rahel. Rahel menjabat tanganku, lalu kembali menatap Chae Nayun. Jadi inilah artinya memiliki saingan. Selama 5 tahun ke depan, Pers akan terus membandingkan mereka dan mendorong mereka untuk bertarung. Mereka memiliki jenis kelamin yang sama, usia yang sama, dan sekarang mereka bahkan memiliki peran yang sama dengan pendekar pedang. Tentu, mereka akan menjadi sasaran empuk bagi wartawan pahlawan, yang lebih ekstrim daripada wartawan selebritas biasa. Jadi, Rahel si, mengapa kamu sendirian? Iya nih, katanya aku tidak bisa masuk sendiri, jadi aku sedang menunggu orang lain. Petik 2. Ujian akhir ini berbahaya bagi Rahel. Karena pengaruh Lancaster masih relatif kecil, monster-monster di atas peringkat menengah tidak akan tiba-tiba muncul, tetapi Rahel jelas lebih berbahaya daripada taruna lainnya. Itu terdengar baik. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Petik 2. Ya, ikuti aku. Ketika Rahel menyentuh dinding batu yang menghalangi jalan, itu tiba-tiba bangkit, mengungkapkan sebuah koridor. Rahel mengajak kami masuk, dan aku berjalan di sebelahnya. Chae Nayun memelototi kami dari belakang, lalu berlari dan bergabung denganku. Setelah berjalan sekitar 3 menit. Oi, putri. Setelah menatap Rahel selama beberapa waktu, Chae Nayun akhirnya membuka mulutnya. Kamu tidak bekerja sama dengan siapapun. Petik 2. Ya, aku sendirian sepanjang waktu. Rahel menjawab singkat. Oh, benarkah gelombang? Kerja tim harus menjadi bagian dari kriteria penilaian ujian. Anda mungkin akan mendapatkan 0 untuk itu. Petik 2. Chae Nayun mencibir dan memprovokasi Rahel, tetapi Rahel tetap diam. Kemudian, Chae Nayun meletakkan tangannya di pundakku dan berbicara. Tapi kamu dan aku harus mendapatkan skor sempurna. Maksud kamu apa? Kami bersama dari tahap pertama. Selain itu, saya seorang pejuang dan Anda penembak jitu. Itu adalah kombinasi sempurna. Petik 2. Oh, ya, tentu. Rahel melirik Chae Nayun. Ini kombinasi, bukan kombinasi. Perbedaan yang sama. Setelah berjalan diam selama 3 menit lagi, Rahel bertepuk tangan, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Oh, benar, Hajin si, apakah Anda ingin datang ke Inggris selama liburan musim dingin dengan beberapa anggota tim tantangan lainnya? Ada festival besar di Clancy Islet. Petik 2. Di Pulau Clancy. Tentu, itu terdengar hebat. Petik 2. Saya sudah lama ingin kembali, tetapi tidak bisa karena saya tidak punya undangan. Meskipun saya merasa sedikit kasihan kepada Rahel, saya ingin menghasilkan lebih banyak uang sampai saya masuk daftar hitam dari kasino. Hebat, kemudian datang dengan Ho Seung Si, Bok Gyu Si, dan Jamer Si. Rahel tersenyum. Jamer. Mendengar nama alias Tomer untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, saya tiba-tiba ingin tahu bagaimana keadaannya. Pada saat itu, Chae Nayun bergumam dari samping. Jika kamu hanya bermain-main, kamu akan tertinggal gelombang. Petik 2. Untuk sesaat, mata Rahel menyipit tajam. Namun, orang-orang seperti Chae Nayun hanya menikmati reaksi seperti itu. Seperti yang saya harapkan, Chae Nayun tersenyum penuh kemenangan. Pernahkah kamu mendengar tentang Yo Si Hyuk, putri? Bagaimana dengan Kam Yo Si Hyuk? Itu adalah kam tempat pewaris klan pahlawan membayar miliaran won untuk mencoba masuk. Disitulah aku akan pergi selama liburan musim dingin. Saya mungkin akan melampaui Anda dalam ilmu pedang segera. Petik 2. Menanggapi cemoohan Chae Nayun, Rahel menghela napas dan membalas, sambil berpura-pura berbicara dengan saya. Hajin si, ada cara untuk menjadi efisien dalam pelatihan juga. Orang bodoh sering tidak paham apa yang mereka ajarkan, jadi mereka tidak efisien. Petik 2. Apakah Anda baru saja? Dalam hal itu, saya pikir saya seorang pembelajar yang sangat efisien. Rahel jelas tidak berbicara dengan saya. Baru-baru ini, aku sudah cukup dekat dengan elementals. Mungkin terpancing oleh kata-kata Chae Nayun, Rahel bahkan menekankan kata elementals. Bagaimana Evandel memanggilku Hajin-Hajin, dia mengatakan hal yang sama 2 kali.
Petik 2. Elementals. Ya, Elementals. Apa maksudnya? Petik 2. Chae Nayun mengerutkan alisnya. Aku bisa melihat matanya menyala dengan rasa persaingan. Ah, salahku. Itu seharusnya menjadi rahasia. Petik 2. Rahel menutup mulutnya dengan tangan, dengan ekspresi agak bangga. Pipinya mengembang, seperti menahan tawa. Dia biasanya tidak seperti ini. Saya kira Chae Nayun memiliki kecenderungan untuk membuat orang di sekitarnya sama seperti kekanak-kanakan. Apakah hamster masuk ke mulutmu? Sementara Chae Nayun bergumam mengejek, kami tiba di dinding batu lain. Kami tidak perlu membuang energi untuk mencoba membukanya. Ketika kami bertiga berjalan, itu terbuka dengan sendirinya. Ini dia. Apa yang ada di balik tembok batu tidak berbeda dengan apa yang ada di luar. Tapi alih-alih koridor lurus, itu adalah ruangan bundar yang jauh lebih besar. Tunggu. Saya mengangkat tangan saya dan membuat dua lainnya berhenti. Itu karena aku bisa melihat seseorang di kejauhan. Dia tidak bisa terlihat lebih mencurigakan jika dia mencoba dengan jubah hitam yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Ada seseorang di sana. Halo, Taruna. Pria itu mendekati kami terlebih dahulu. Aku, Hekjeon, pengawas ujian yang bertanggung jawab atas tahap akhir. Saya bertemu matanya, khususnya pupil hitamnya yang menggeliat. Tidak peduli seberapa banyak saya memikirkannya, aura yang dia keluarkan bukan dari pengawas ujian. Lebih khusus lagi, aku bisa merasakan aura mengerikan dan bau darah. Dari penampilannya, Chae Nayun dan Rahel tampaknya memiliki kecurigaan yang sama. Apakah kamu benar-benar pengawas ujian? Tentu saja, tetapi sebelum Anda berpartisipasi dalam tahap ini, saya akan memilih seseorang untuk tinggal. Hanya 2 orang yang dapat berpartisipasi sekaligus. Petik 2. Pengawas ujian memproklamirkan diri mengambil mati. 1 dan 4 untuk kadet pria, 2 dan 5 untuk kadet berambut pendek, dan 3 dan 6 untuk kadet pirang. Tok. Mati berguling-guling di tanah. Jika nomor Anda ditunjukkan pada Dai, Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam tahap ini. Hasil gulungan adalah 5 seperti yang diharapkan. Chae Nayun mengerutkan alisnya, dan pengawas ujian angkat bicara. Kadet berambut pendek. Apa? Pengawas itu menjentikkan jarinya. Lalu tiba-tiba, sebuah sangkar jatuh dari atas, menarik Chae Nayun dengan kekuatan sihir yang kuat. Ah, apa ini? Tetap terjaga untuk saat ini. Ini akan segera berakhir. Petik 2. Ah, tunggu. Petik 2. Pengawas itu menjentikkan jarinya lagi, dan sangkar itu dengan cepat kembali ke atas. Melihat ini, Rahel bergumam dengan gugup. Hajinsi, orang itu. Ya, aku juga berpikir dia adalah jin. Rahel menggelengkan kepalanya dan mengoreksi saya. Petik 2. Dia dari Dark Moon Society. Bulan gelap. Ya, lihat simbol itu di jubahnya. Piala hitam dan bulan samar di atasnya. Masyarakat bulan gelap. Rahel mengepalkan giginya. Petik 2. Maaf, ini karena aku. Iya nih. Ah tidak. Apakah Dark Moon Society itu luar biasa? Aku mengerutkan alisku. Saya merasa itu adalah bagian dari pengaturan yang saya tulis, tetapi saya tidak bisa meletakkan jari saya di atasnya. Nah, akankah kita memulai tes? Namun, pikiran saya tidak berlanjut lama. Hekjeon mengangkat kekuatan sihirnya, menatap kami. Koong. Tiba-tiba, bumi mulai bergemuruh. Celah mulai muncul di tanah, yang perlahan tumbuh lebih besar. Tesnya sederhana. Di belakang Hekjeon, puluhan belati melonjak. Niat membunuh yang dia keluarkan adalah nyata. Ada arena duel di bawah ini. Hekjeon melompat dari celah. Saat tanah terus pecah, suara Hekjeon terdengar dari bawah. Jika kamu bisa bertahan di sana selama 10 menit berikutnya, kamu akan menyelesaikan panggung, dan tes akan berakhir. Pada saat itu, tekanan berat menekan saya. Pada saat yang sama, tanah tempat saya berdiri tenggelam, menyebabkan saya kehilangan pijakan. Rahel segera melompat dan meraih tanganku. Hajinsi, kamu baik-baik saja. Itu adalah medan gravitasi. Ayo, naik. Oke. Petik 2. Rahel mencoba menarikku, dan aku mencoba memanjat. Namun, pada saat berikutnya, tubuh saya menjadi lebih berat. Karena bahkan Rahel pun berjuang, tekanannya tidak diragukan lagi besar. Sedangkan saya sulit bernapas. Tapi jika salah satu dari kalian jatuh. Suara Hekjeon bergema. Aku akan membunuh orang itu. Membunuh. Niat di balik kata ini dingin dan jujur. Ketakutan menyebar di wajah Rahel. Tapi jangan khawatir, medan gravitasi akan hilang begitu satu orang jatuh. Sebagai catatan, peluang Anda berdua bertahan 10 menit di bidang itu adalah 0%. Medan gravitasi akan terus menjadi lebih kuat sampai saya tidak bisa menahannya, jadi salah satu dari Anda harus menyerah. Seperti yang dia katakan, medan gravitasi semakin kuat, dan semakin banyak tanah yang pecah. Petik 2. Petik 2. Rahel dan aku bertukar pandang. Saya akhirnya mengerti apa niatnya.
Dia ingin kita saling bertarung untuk bertahan hidup, atau saling bertarung untuk mengorbankan diri kita sendiri. Tiba-tiba, ekspresi Rahel berubah serius. Hajinsi, jangan punya pikiran aneh. Petik 2. Apa? Aneh, pikiran. Melihat aku hampir jatuh, Rahel menggunakan kedua tangannya untuk memegang tanganku. Jangan mencoba melepaskannya. Letakkan kekuatan di tangan Anda. Cepatlah. Petik 2. Tidak. Tidak, Anda tahu. Tidak seperti Anda, saya tidak bisa melepaskan keinginan saya sendiri. Ketika saya menertawakan diri sendiri, medan gravitasi semakin kuat. Berat badan kami berlipat kali lipat menekan kami, dan semakin sulit untuk membuka mata. Hajinsi, jangan punya pikiran aneh dan maju. Petik 2. Rahel berteriak namaku dengan putus asa. Tetapi merasa seperti aku akan mati jika aku tinggal di sini lebih lama lagi, aku melepaskan tangan Rahel dengan kuat. Tidak. Saya jatuh. Daripada menuju kematianku, aku merasa seperti sedang dibebaskan. Kim Hajin. Menjerit namaku, Rahel juga melompat turun. Namun, penghalang transparan muncul entah dari mana, menghalangi keturunannya. Rahel membanting penghalang dengan tinjunya, menatapku ketika aku terus jatuh. Gedebuk. Ark. Punggung saya menyentuh tanah, tetapi seperti deja vu, saya tidak terluka karena aether. Namun, situasinya berbeda kali ini. Saya dengan cepat terangkat. Saya bisa melihat pengawas ujian yang menyatakan diri berdiri agak jauh dari saya. Dia berbicara. Jadi kamu datang, seperti yang aku harapkan. Jika apa yang dikatakan Rahel benar, dia seharusnya dari Dark Moon Society. Meskipun saya tidak bisa mengingat banyak tentang organisasi ini, dia setidaknya harus berada pada level pahlawan tingkat menengah. Saya merasa hati saya bergetar. Saya memiliki perasaan tidak menyenangkan dari awal ujian. Sepertinya intuisi saya tidak salah. Petik 2. Jadi aku harus bertarung denganmu sekarang. Tetapi bahkan jika saya tidak bisa mengalahkannya, saya yakin tidak akan kalah. Dia tidak tahu tentang serigala hantu yang bersembunyi di dadaku. Ada alasan mengapa serangan kejutan disukai. Begitu dia mendekatiku dengan lengah, serigala hantu seharusnya menggigit lehernya. Apakah kamu percaya diri? Tanya Hak Jeon. Tanpa menjawabnya, saya menembakkan pistol kadet. Tang. Saya mengosongkan klip dalam waktu kurang dari 1 detik. Namun, tidak ada satu peluru pun yang berhasil menghubunginya. Belati yang melayang di belakangnya telah menebangnya. Sayangnya, aku benar-benar akan membunuhmu. Dia cukup banyak bicara. Dan itulah yang saya inginkan. Saya melemparkan pistol kadet padanya. Salah satu belati terbang ke depan, memotong pistol menjadi 2. Kamu meninggalkan senjatamu. Terlalu cepat untuk menyerah, kan? Petik 2. Tidak. Aku merentangkan lenganku. Kekuatan sihir keluar dari lengan atas saya, membentuk pistol di tangan saya. Kau tahu, aku tipe yang cukup banyak mendengar. Elang gurun. Pertama, saya mengubahnya menjadi mode senapan serbu. Karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda mendekati saya harus membuatnya melakukannya. Hak Jeon masih tersenyum. Aku balas tersenyum, memprovokasi dia lagi. Jangan menahan apapun. Anda mungkin menyesalinya. Petik 2. Petik 2. Seperti yang saya pikirkan, senyumnya menegang. Setelah mengepalkan giginya, dia melepaskan jubah yang dia pakai dan melepaskan kekuatan sihirnya. Namun, yang menarik perhatianku adalah tato aneh di lengan atasnya. Piala hitam dan bulan pingsan. Sekarang saya melihat simbol ini lagi, saya merasa seperti mengenalinya. Dark Moon Society. Petik 2. Oh, sepertinya Anda cukup berpengetahuan untuk anak nakal. Petik 2. Pria itu tersenyum bangga. Dia tampak senang mengetahui bahwa organisasinya terkenal. Saya merenungkan 3 kata ini. Peran apa yang mereka isi dalam kisah aslinya? Aku merasa seperti berada di ujung lidahku. Sebuah bola lampu menyala di kepalaku. Sederhananya, orang-orang ini adalah salah satu dari banyak antek chameleon.